Halo sahabat, saat ini sama-sama kita rasakan perubahan zaman yang sangat cepat, dari budaya atau kebiasaan sampai ke teknologi. Hal ini menyebabkan kita harus menyesuaikan diri dengan cepat. Bahkan, smartphone kita sekarang dapat melihat langsung gaya hidup sehari-hari seseorang melalui media sosialnya. Hal ini yang membuat kita terlalu sibuk memperhatikan keluar, sibuk memperhatikan orang lain, dan pada akhirnya kita lupa nih akan diri sendiri, terabaikan. Bener gak sih? Sama, dulu gue juga begitu. Tapi akhirnya gue sadar akan hal ini. Gue berhenti untuk menjadi seperti orang lain. Gue berhenti untuk mencari tepuk tangan dari orang lain, yang bahkan hal itu gak gue butuhin dalam hidup gue. Dan malah kadang gue suka berpikir, ini bukan gue banget nih. Akhirnya gue meluangkan waktu untuk berhenti sejenak, untuk melihat dan menyelami diri gue lebih dalam lagi. Tapi kalian semua pernah gak sih menyadari hal ini? Jadi semua proses yang kita lalui ini sampai saat ini belum tentu bisa melihat secara keseluruhan bagaimana sih diri kita itu. Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Makanya kita harus berhenti sebentar untuk memikirkan hal itu. Kayak kita tuh perlu waktu khusus untuk membedah diri kita. Di sini ada yang pernah nggak sih ngerasain hal yang sama? Ketika lu lagi berproses, proses panjang, tapi kayaknya gue masih belum kenal juga sama diri gue nih. Kalau kita udah dihadapkan langsung dengan hal tersebut, bagaimana sih diri kita itu? Apa sih yang kita mau? Nah, baru deh timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara kita menyelami diri kita lebih dalam lagi? Tapi sebelum kita masuk pembahasan soal menyelami diri kita, ada dua hal penting nih yang sahabat harus perhatikan dan perlu kita sepakati dulu dua hal ini di awal. Apa itu? Pertama, kita harus jujur dalam membedah diri kita. Jujur dalam mengungkapkan hal-hal penting yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kita harus mampu menerima. Menerima apa? Menerima bahwa mungkin ada sisi lain dari diri kita yang kita gak suka, dimana kita mau merubah hal itu atau mau memperbaiki hal itu, namun sampai saat ini kita belum mampu atau belum tuntas melakukannya. Dan mungkin kita memiliki hal positif yang diakui oleh orang lain, tapi kita hanya menganggap itu hanya kata pemanis atau pujian, bahkan cuma angin lalu semata. Jadi dalam proses ini kita wajib banget jujur dan menerima apapun itu bentuknya, dan semua itu merupakan bagian dari diri kita. Sepakat gak nih sahabat? Kita sepakati dulu hal ini di awal ya. Jadi, hal-hal penting apa aja sih yang perlu kita cari tahu? Dan kita tuh harus mulai dari mana untuk menyelami diri kita? Oke, kita mulai dari poin pertama. Poin pertama yaitu kepribadian diri. Lo tuh orangnya gimana sih? Apakah diri lo masuk ke dalam kepribadian introvert? Atau diri lo itu extrovert? Atau bahkan lo itu adalah ambivert? Sahabat perlu pahami dulu nih soal ini. Atau sahabat bisa tes diri kalian sendiri. Bagaimana sih diri lo itu di saat sendiri? Bagaimana diri lo saat berada di ruang keluarga? Dan bagaimana sih diri lo itu kalau lagi sama teman-teman lo? Dan kalian juga perlu menganalisis diri kalian saat berada di ruang lingkup baru. Atau lo lagi ada di suatu kondisi di mana lo berada di tengah-tengah orang asing. Atau lo dihadapkan langsung dengan orang yang baru aja lo kenal saat itu. Nah, lo perlu simpulin nih, bagaimana respon diri lo terkait hal tersebut. Tentunya seiring berjalannya waktu dan proses, lo ini kadang dapat berubah juga. Dan yang perlu lo lakuin adalah bedah kembali diri lo. Oke, kita masuk poin yang kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan lo. Hal ini yang paling sering ditanyakan dalam hidup lo saat lo mau masuk ke dalam ruang lingkup baru. Baik itu yang bertanya adalah diri lo sendiri atau orang lain. Ketika lo sudah mengerti apa kelebihan lo dan lo mampu mengembangkan itu, maka secara otomatis lo bakalan lebih banyak bersyukur pada diri lo saat ini. Lalu, ketika lo mengenali kekurangan lo akan paham bahwa lo harus membenahi hal itu secara bertahap. Terus, di poin ketiga ini, ada tentang prinsip hidup lo. Apakah lo sudah memiliki prinsip hidup? Kalaupun sudah, list atau lu breakdown
nih prinsip hidup lo. Prinsip hidup apa saja yang sudah lo miliki. Setelah itu terjawab, baru deh penerapan dan evaluasi terhadap diri lo. Misalkan, lo punya prinsip think to be think. Apa itu? Lo harus berpikir untuk menjadi sesuatu. Contohnya, di saat lo ingin menjadi orang yang bahagia, maka yang lo harus lakukan adalah berpikir bagaimana orang tersebut dapat bahagia. Namun, dalam kasus ini, kita harus jeli melihatnya. Landasan dasar apa yang membuat orang itu bahagia dalam melakukan aktivitasnya? Nah, setelah lo riset prinsip-prinsip lo itu, baru lo evaluasi manakah prinsip yang benar-benar bisa diterapkan pada diri lo saat ini. Habis itu, baru masuk poin keempat. Nah, poin ini nih, kalian harus fair. Atau dapat dikatakan lo harus kasih juga perhatian lebih sama si poin ini. Apa sih poinnya? Ada yang tahu apa kira-kira? Ya, benar banget. Tubuh lo sendiri atau raga yang sedang lo gunain dari lo kecil sampai saat ini. Lo harus sayang sama raga lo. Lo harus kenalin juga kekuatan dan kelemahan raga dan fisik lo. Kemudian, lo rawat diri lo sebaik mungkin. Bagaimana caranya sih raga lo ini akan terus mampu menopang aktivitas lo kapanpun itu? Misalnya nih, lo punya sakit lambung, tapi setiap lo nugas, lo ngerjain apapun yang ditugaskan oleh dosen ataupun guru lo paling suka ditemenin kopi. Tapi lo gak pernah pikirin efek ke badan lo bakalan kayak gimana. Oke, tugas lari itu kelar, tapi kan kita gak akan tahu apa efek ke depannya buat badan lo. Ketika setiap nugas, lambung lo selalu dihajar kopi. Jadi kita harus bagaimana sih memperlakukan diri kita atau fisik kita? Kalau memang fisik lo agak rentan ketika diajak beraktivitas yang overtime, lo perlu banyak kasih asupan sehat ke badan lo, seperti makan makanan bergizi tinggi, doping vitamin, atau semacamnya. Bahkan di setiap lo udah ngelakuin berbagai macam aktivitas dengan badan lo perlu kasih sedikit waktu buat fisik lo nih kembali fresh lagi. Ketika lo udah mengerti bagaimana cara merawat raga lo ini, gue cuma mau kasih saran, luangkan sedikit waktu lagi buat diri lo. Buat apa lagi? Coba pegang satu persatu semua bagian tubuh lo dengan lembut dan ucapkan terima kasih karena sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Dan jangan lupa juga, lo wajib bersyukur atas karunia itu yang diberikan dari Tuhan untuk lo. Oke? Akhirnya kita masuk poin kelima. Jeng, yaitu tujuan hidup. Poin penutup yang dimana ketika lo sudah melalui proses 4 poin sebelumnya, maka lo kumpulkan menjadi satu untuk merumuskan tujuan hidup lo. Gue coba jelasin secara singkat ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, tujuan hidup merupakan hal-hal yang kita rencanakan untuk hidup kita pada hari ini, esok, dan yang akan datang. Tujuan hidup ini pastinya berbeda-beda setiap individu atau setiap manusia. Namun, perlu kalian tahu, catat nih, tujuan hidup bukanlah alat yang bisa membuat kita selalu merasa bahagia. Akan tetapi, tujuan hidup merupakan hal yang bermanfaat, berguna, dan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ini artinya, saat seseorang mempunyai tujuan hidup, maka orang tersebut akan mempunyai identitas diri yang sangat kuat untuk menjalani hidup dan melekat erat pada dirinya sampai akhir hayatnya. Gitu sahabat. Tapi kadang gue suka denger nih, ada beberapa orang pernah ngomong, ya udah sih, hidup gak usah dibikin ribet, jalani aja padanya, dan gak usah muluk-muluk juga. Sah-sah aja sih menurut gue hal yang kayak begitu, karena setiap manusia memiliki hak hidupnya masing-masing. Hidup ini adalah pilihan kawan. Jika kalian mau hidup biasa aja dan gak mau ribet, silahkan jalani yang menurut kalian itu sesuai sama diri kalian. Tapi kalau kalian mau hidup kalian menjadi luar biasa, kalian perlu mempersiapkan itu. Tentunya persiapan itu dilakukan dengan sebuah perencanaan yang baik dan didukung oleh konsistensi dari diri sahabat sendiri. Sebenarnya masih banyak hal lain lagi yang perlu sahabat cari tahu sendiri tentang diri kalian, seperti tentang percintaan, bagaimana hati lo ketika lo sedang rapuh, terus tentang karir atau pekerjaan lo, apakah lo menikmati setiap proses pekerjaan lo, atau mungkin
lo terjebak dalam ruang lingkup yang sebenarnya membuat diri lo menjadi nggak berkembang, tapi lo nggak mampu cabut dari circle itu. Segitu dulu untuk materi video hari ini. Mungkin untuk video selanjutnya, gue bisa maparin poin per poinnya lebih mendalam, atau membahas topik tertentu terkait dengan tujuan hidup. Kalaupun ada saran lain untuk video selanjutnya, atau topik untuk kedepannya, boleh banget tulis saran dan masukan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe ya sahabat. Semangat terus untuk berbenah diri, jangan pantang menyerah. Ingat, orang-orang hebat lahir dari jiwa pemberani untuk menghadapi berbagai tempaan hidup. Semoga apa yang gue berikan dapat berguna, bisa diaplikasikan juga di diri kalian. Dan gue mau ucapin terima kasih banyak ke kalian semua udah nonton video ini, terutama kalian yang masih bertahan nih sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan berhenti untuk terus mencintai diri kamu. And see ya.